Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kira-kira hari ini gimana kabarnya? Sehat ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari muatan listrik, yang mana muatan listrik itu terdiri dari muatan negatif, muatan positif. Kemudian kalian juga sudah mempelajari bahwa ketika muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik yang positif, maka akan terjadi gaya tolak. Sehingga kemarin kita juga menyimpulkan bahwasanya muatan yang sejenis ketika didekatkan akan tolak menolak, dan muatan yang tidak sejenis ketika didekatkan akan tarik menarik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang pemberian muatan listrik. Jadi pada pemberian muatan listrik ini dapat terjadi dengan digosokkan. Kalian juga sudah mempelajari tentang elektroskop serta hukum Coulomb. Nah, untuk hari ini kita akan memperdalam materi tentang listrik statis. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang medan listrik. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih medan listrik itu? Jadi, medan listrik itu adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Sifat kelistrikan suatu benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Nah, medan listrik ini dimiliki oleh setiap muatan. Jadi, muatan positif memiliki medan listrik, muatan negatif juga memiliki medan listrik. Nah, medan listrik ini antara setiap muatan dibedakan berdasarkan arah garis gayanya. Contoh, misalkan pada muatan positif, arah garis gayanya kemana? Ya, untuk medan listrik muatan positif, arah garis gayanya adalah keluar. Sedangkan untuk medan listrik muatan negatif, arah garis gayanya adalah masuk, gitu ya. Jadi berbeda antara medan listrik muatan positif dan medan listrik muatan negatif. Gitu. Selanjutnya, nah, misalkan ada dua buah muatan yang didekatkan. Kalau tadi kita tinjau dari satu muatan saja, bagaimana ketika dua muatan kita dekatkan? Gitu. Kita akan membahas yang sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri itu ada muatan positif dengan muatan negatif. Kita tahu bahwa medan listrik muatan positif arahnya adalah keluar, sedangkan medan listrik muatan negatif adalah masuk. Nah, keluar tadi, medan listrik muatan negatif yang keluar inilah yang menuju ke arah negatif, masuk ke muatan negatif. Begitu. Nah, bagaimana ketika muatan positif didekatkan dengan muatan positif? Arah medannya, ya, arah medannya adalah keluar semua seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Pasti kalian sudah paham untuk medan listrik ini. Jadi untuk arah medan listrik saya simpulkan kembali, untuk muatan positif arahnya keluar dan untuk muatan negatif arahnya masuk. Nah, untuk rumusnya kita simbolkan medan listrik atau biasa dikenal dengan kuat medan listrik, simbolnya adalah E besar, di mana rumusnya adalah F per Q. F adalah gaya tarik ataupun gaya tolak antar muatan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. F di sini adalah gaya Coulomb, sedangkan Q itu adalah muatan listrik. Nah, kemudian medan listrik ini atau E dapat kita cari menggunakan persamaan yang kedua, yaitu K kali Q per R kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, jika diketahui nilai konstanta
sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat min 2. Jika 1 mikrokolomnya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa ketika muatan positif maka arah medannya adalah keluar, betul. Maka arah medan listrik di titik A, muatan listrik positif, karenanya arah medan listriknya menjauhi muatan listrik atau menjauhi titik A, atau kita sebutkan tadi keluar. Untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Didapatkan medan listrik sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, jadi nanti kalian bisa latihan sendiri mengerjakan bagaimana menentukan besar maupun arah medan listrik di buku LKS kalian. Gitu. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini kita akan membahas materi tentang beda potensial dan energi listrik. Beda potensial berkaitan dengan peristiwa lompatan muatan listrik. Nah, sebenarnya secara tidak langsung materi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang beda potensial, yaitu pada penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada serpihan kertas. Nah, contoh lain dalam kehidupan nyata lompatan listrik adalah petir. Jadi terjadinya petir itu adalah muatan berpindah dari awan satu ke awan lain, atau peristiwa berpindahnya muatan dari awan ke bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba simak video terjadinya petir berikut ini. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Alat penangkal petir menggunakan prinsip. Penangkal petir adalah sebuah alat yang berbentuk tiang runcing pada puncak atau ujung-ujung bangunan yang dihubungkan ke tanah melalui kabel. Prinsip kerjanya adalah pengosongan atau penetralan muatan listrik.
Beda potensial yang besar antara awan dan awan atau awan dan bumi menyebabkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron bersama-sama. Lompatan muatan listrik tersebut kita lihat sebagai petir. Agar muatan listrik tidak merambat ke tanah melalui bangunan, dibuatlah alat penangkal petir. Alat penangkal petir terdiri dari batang penangkal petir yang berada di bagian ujung berbentuk lancip, kawat konduktor, dan tempat pembumian atau grounding di dalam tanah. Ujungnya yang runcing akan lebih mudah untuk mengumpulkan muatan listrik. Muatan listrik kemudian dialirkan ke tanah melalui kabel, bukan melalui dinding bangunan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kebakaran pada bangunan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, yaitu pengosongan muatan. Nah, tadi kalian sudah menyimak bagaimana petir itu terjadi dan bagaimana penangkal petir yang ada pada gedung-gedung tinggi itu berfungsi. Nah, untuk mencari berapa sih besar dari beda potensial itu, kita menggunakan persamaan yaitu V sama dengan W per Q, yang mana V itu adalah beda potensial, kemudian W adalah usaha yang diperlukan atau energi listrik, dan yang Q-nya adalah muatan listrik. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penerapan listrik statis di dalam tubuh kita. Jadi struktur sel saraf yang ada pada tubuh kita itu secara tidak langsung mengandung listrik. Nah, coba sekarang kalian buka buku kalian halaman 89, yaitu yang ini ya. Silakan dibuka. Di situ ada nomor-nomor yang tidak diketahui bagian-bagian struktur selnya. Jadi di sini Bu Ella sudah mencarikan apa saja bagian-bagiannya, tinggal kalian mencatat dan kalian pelajari. Nah, jadi di sini pada struktur sel saraf itu ada nodus Ranviernya. Kemudian ada inti sel, ada dendrit, ada badan sel saraf, ada sel swan, ada akson atau neurit, dan yang terakhir ada selubung mielin. Selanjutnya yaitu tentang kelistrikan pada sel saraf. Nah, proses aliran impuls pada sel saraf dapat dipelajari dalam bidang biolistrik. Sifat kelistrikan yang dapat ditemukan mengalir dalam sel saraf berupa ion-ion. Nah, di sini pada gambar sudah saya tuliskan keterangannya, yaitu ada ion Na+, ada ion Cl-, dan ada ion K+, yang mana Na itu adalah ion natrium, ion klor, dan ion kalium. Perubahan tegangan listrik ini disebut dengan potensial aksi. Pada saat potensial istirahat, saluran ion natrium dan kalium tertutup. Apabila terdapat impuls yang mendepolarisasi membran, saluran natrium akan membuka sehingga Na+ akan berdifusi masuk ke sel. Apabila jumlah Na+ di dalam sel telah mencapai ambang batas, saluran natrium akan menutup dan mempengaruhi membukanya saluran kalium. Keadaan tersebut akan menghentikan difusi Na+ dan berlangsungnya aliran K+ keluar sel. Nah, jadi kurang lebih begitulah sistem kelistrikan yang terjadi pada sel saraf kita. Jadi tidak hanya pada manusia saja yang terjadi proses kelistrikan, di hewan pun juga ada yang memanfaatkan sifat listrik. Yang pertama yaitu ikan belalai gajah. Nah, di buku kalian di halaman 90 telah dijelaskan beberapa hewan yang mampu memanfaatkan arus listrik yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi inilah contoh gambar dari ikan belalai gajah yang memanfaatkan sifat kelistrikannya. Ikan belalai gajah ini banyak ditemukan di sekitar sungai di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Ikan ini berwarna gelap, jadi di mulutnya itu ada bagian yang menonjol dan memanjang yang disebut dengan ikan belalai gajah.
Nah, ikan belai gajah ini memiliki organ khusus pada bagian ekor yang tersusun atas sel yang mampu menghasilkan listrik. Jadi, sel yang menghasilkan listrik ini bukan ada pada bagian depan, tapi ada pada bagian ekornya, gitu ya. Nah, dalam keadaan istirahat, bagian dalam sel elektrofag menghasilkan muatan listrik negatif, sedangkan bagian luar menghasilkan muatan listrik yang positif. Saat mendapatkan rangsang akan terjadi kontraksi otot yang memacu terbentuknya arus listrik lemah pada ototnya gitu. Nah, selanjutnya hewan yang memanfaatkan arus listrik adalah ikan pari listrik seperti pada gambar. Nah, ikan ini memiliki kemampuan menyengat mangsa atau musuhnya jika berada dalam keadaan terancam. Menyengatnya ini adalah memanfaatkan arus listrik. Yang selanjutnya yaitu ikan hiu kepala martil. Nah, jadi seperti ini gambar dari ikan hiu kepala martil. Ikan hiu ini menyerupai martil gepeng dengan mata dan lubang hidung terletak di ujung kepala. Ikan hiu kepala martil memiliki banyak sel penerima listrik atau biasa disebut dengan elektroreseptor pada tubuhnya. Elektroreseptor ini digunakan oleh ikan hiu kepala martir untuk mendeteksi mangsanya, gitu ya. Jadi itulah tadi materi tentang listrik statis pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, jadi hari ini kita telah mempelajari bagian-bagian yang belum kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya anggap hari ini kita sudah tuntas mempelajari listrik statis. Nah, silahkan kalian kerjakan buku LKS kalian halaman 92 sampai dengan 93 untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi ini. Oke anak-anak, Bu Ella cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan virtual selanjutnya. Semoga pada pertemuan kali ini ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.